Dan untuk membahas lebih lanjut terkait sejumlah permasalahan di aplikasi Sirekap, sudah bergabung bersama kami founder Drone Emprit Ismail Fahmi, Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Juanda, dan peneliti kepemiluan Universitas Indonesia Mbak Titi Anggraini. Saya langsung sapa, selamat sore Bang Fahmi, Prof Juanda, Mbak Titi, apa kabar? Baik, sore. Alhamdulillah, Baik, kabar baik, baik. sore. Baik semuanya, Alhamdulillah. Saya ke Bang Fahmi terlebih dahulu. Bang Fahmi, kalau dari pantauan Anda melihat anomali angka yang timbul di aplikasi Sirekap yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan di beberapa tempat, sebenarnya di mana letak masalahnya? Jadi kalau saya kan bagian ngamati media sosial ya, dan di Ya. sana keluar beberapa opini ya dari publik. Pertama dari sentimen aja, itu sangat negatif memang, 85% negatif. Dan pada malam hari setelah pencoblosan itu, publik petugas yang di lapangan mencoba mengupload dan mereka banyak mengalami kegagalan. Itu puncak dari seperti frustasinya mereka ya, sehingga mereka banyak menyampaikan keluhan, bahkan screenshot, video itu di media sosial, sehingga kita bisa tangkap itu. Dan beberapa yang kita tangkap ya, beberapa isu. Pertama, ada kesalahan konversi data oleh OCR dari Sirekap itu yang dirasakan ya. Ketika di scan belum sampai di submit, mereka udah tahu ini salah nih, tapi ngeditnya kadang nggak bisa gitu. Kemudian yang kedua, ada sudah terupload ya, sudah diupload, beberapa bilang ini sudah diupload, tapi kenapa kok yang di server berbeda dengan yang mereka miliki di form C1 itu gitu, dan mereka udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa edit. Beberapa mereka bisa mencoba komplain ya di media sosial, kemudian ditanggapin. Mungkin juga ada jalur lain ya, tapi itu juga yang banyak tangkap. Kemudian gara-gara seringnya kejadian di salah satu paslon yang dianggap penggelembungan, sehingga muncul adanya dugaan, ya dugaan adanya sistem ini sengaja dibuat sepertinya. Nah, makanya hal ini kan perlu clear ya. Dari Oke. KPU juga harus jelas, barangkali bagian IT juga harus menjelaskan kayak gitu. Karena dugaan-dugaan ini membuat kepercayaan publik sangat turun ya kepada Sirekap dan juga kepada KPU itu sendiri. Ini yang sangat penting. Meskipun kemudian dibilang bahwa ini alat bantu, tetapi saya kira nggak bisa ya netizen menerima hanya begitu saja. Publik ini kan punyanya satu-satunya kan ini ya. Satunya Sirekap ini yang dipakai untuk mereview, untuk mengevaluasi, mengecek apakah yang mereka miliki itu sudah terupload dan tersimpan dengan benar gitu. Ada lagi yang dirasakan oleh netizen, mungkin ini jadi penyebab tadi ya. Ya. Aplikasi ini dirasa masih belum siap gitu ya, belum sepenuhnya siap. Ada banyak kekurangan, ada beberapa bugs ya, ketidaksempurnaan, salah deteksi itu kan termasuk juga ya. Tapi sudah dipakai. Nah ini yang menjadi komplain juga dari netizen. Kenapa kok belum dites dulu yang bagus, kemudian banyak kesalahan. Misalnya ini ada satu TPS sampai 3,5 juta gitu ya, Ya. pemilih untuk 01 ini kan sangat tidak mungkin. Padahal itu hal yang sangat sederhana, misalnya bisa dibuat filter, dibuat batasan atau mungkin ditambah fitur penjumlahan ya antara jumlah orang yang terdaftar di sana, kemudian dengan jumlah yang masing-masing harusnya tidak jauh berbeda atau harus sama persis misalnya. Banyak fitur-fitur yang harusnya ada dan belum Ya. siap, maka dianggap seperti sistem ini belum siap gitu. Oke. Mungkin ini jadi Oke. salah satu penyebab. Baik. Kemudian Baik. juga nih KPU ya, KPU dianggap Ya. kurang responsif. Nah ini menimbulkan kecurigaan yang lebih banyak. Oke, oke. KPU dinilai kurang responsif ya. Oke. Nah, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau dari catatan Anda, pantauan Anda kemarin, apakah anomali angka ini terjadi hanya karena kesalahan input atau ada indikasi hal yang lainnya, Mbak Titi? Ya, pertama, ini memang Sirekap adalah alat transparansi dan bagian dari menjaga profesionalitas serta akuntabilitas penyelenggara pemilu. Jadi Sirekapnya sendiri dibutuhkan. Jangan sampai kemudian karena ada banyak kritik dan sorotan, lalu keputusannya adalah jadi menutup Sirekap. Justru menutup Sirekap akan menciptakan blunder begitu ya. Kritik dari masyarakat mestinya direspon dengan proporsional, dengan cepat dan baik oleh penyelenggara pemilu. Yang juga perlu dicermati oleh pemilih itu adalah image-nya. Karena ternyata adanya error atau kesalahan itu bukan hanya pada angka yang merupakan konversi menggunakan aplikasi atau sistem Sirekap itu sendiri. Tapi kalau teman-teman teliti di beberapa image itu juga ada
kesalahan-kesalahan di dalam penghitungan. Misal, harusnya jumlah pengguna hak pilih itu sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah. Tapi justru datanya tidak sama. Atau kemudian jumlah surat suara yang digunakan jauh lebih banyak daripada jumlah pemilih yang hadir. Nah itu hal-hal yang juga kita perlu perhatikan. Jadi si rekap ini betul tadi kata Mas Fahmi, dia dirilis oleh institusi yang namanya Komisi Pemilihan Umum. Yang awam tahu segala urusan pemilu yaitu ada di KPU. Tidak semua orang seperti kita itu paham ada prosedur yang formal, ada prosedur sebagai alat bantu untuk menjaga justru transparansi dan akuntabilitas proses. Nah, kadang-kadang mereka ini informasinya sepotong-sepotong begitu ya. Ketika mereka melihat ada kesalahan angka itu langsung dihubungkan dengan misalnya faktor kesengajaan dan itu makin berlarut-larut kalau respon KPU-nya lama. Nah, dalam situasi hari ini kita apresiasi bahwa KPU tetap punya komitmen untuk menampilkan hasil asli dari TPS dan itu diperlukan mengingat proses rekapitulasi suara itu durasinya panjang sekali sampai maksimal 35 hari setelah pemungutan suara. Tujuan awal si rekap ini dulu namanya situng, itu dimulai tahun 2014 adalah memproteksi para petugas supaya tidak bermain-main dan tidak memanipulasi hasil. Karena kenapa? Karena pemilih langsung memiliki akses pada hasil asli di TPS. Jadi itu awalnya. Nah, makanya dia disebut sebagai alat bantu transparansi dan akuntabilitas. Kalau kemudian publik mengkritisi performa dari Sirekap karena tadi ya seperti disampaikan misalnya belum sepenuhnya sempurna tapi langsung dipakai dan lain sebagainya. Jangan dianggap itu sebagai upaya mendegradasi dan mendelegitimasi KPU atau pemilu, tapi justru setengah dari tujuan Sirekap itu tercapai, artinya masyarakat peduli. Nah, untuk menyempurnakannya maka KPU harus memiliki respon yang tepat, yang responsif dan mampu menjelaskan kenapa ada angka yang berubah. Kenapa kemudian ada misalnya sesuatu yang tidak bisa diedit tadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemampuan KPU di dalam merespon secara cepat dan proporsional serta meyakinkan itu justru akan menumbuhkan keyakinan publik yang lebih baik terhadap profesionalisme dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara. Nah itu harapan saya sih Mas ya supaya kita terus memantau keberadaan Sirekap, kita pastikan suara kita di TPS itu tidak berubah, dan kalau perlu kita gotong royong nih melakukan rekapitulasi untuk skala yang lebih besar, misalnya kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan kalau bisa nasional lebih bagus lagi. Gitu. Oke. Saya kemudian ingin tahu dari perspektif hukum, Prof. Juanda, kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, tadi sempat dikatakan bahwa netizen sebenarnya kecewa atas respon lambat yang diberikan oleh KPU. Jika dalam beberapa hari ini kan padahal masalah sudah ditemukan, kesalahan input juga sudah dilakukan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, impact-nya secara hukum seperti apa? Prof, izin audionya masih di mute, Prof. Baik. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Bang Ismail Fahmi dan Mbak Titi tadi, bahwa sebenarnya Sirekap ini kan bagus ya, maksud dan fungsinya. Tetapi kalau seandainya berlarut-larut, tentu berbagai multi tafsir bisa saja dikatakan ini adalah faktor kesengajaan atau memang dengan penyelenggara pemilu itu sendiri melakukan untuk merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan atau caleg, katakanlah demikian. Nah, secara hukum memang sebenarnya kita melihat harus diselidiki dulu secara benar, akurat ya, apakah problematik ini adalah karena kelalaiankah atau memang kesengajaankah atau memang karena faktor-faktor yang di luar teknis seperti kelemahan dari sistem informasi itu sendiri misalnya. Nah, kalau itu misalnya kesengajaan yang dilakukan oleh KPPS atau KPU dalam hal ini, maka saya kira secara hukum bisa dikategoriskan sebagai tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, ya.
kalau itu terbukti kesengajaan. Dan dampak daripada ini secara hukum tentu adalah merugikan pasangan, salah satu pasangan calon misalnya. Nah, saya kira ini masih liar ya tafsirannya. Tetapi bagaimanapun kita mendorong supaya maksud tujuan dari Sirekap ini tadinya bagus, kemudian dimanfaatkan atau karena faktor-faktor tadi kelemahan dari sistem informasi teknologi kita itu lemah, berarti kan nampak sekali memang Sirekap ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menilai tentang jumlah atau hasil dari perhitungan suara yang ada. Oleh karena itu saya kira memang patokan kita adalah POM C atau perhitungan secara manual. Saya kira itu. Oke, nah tapi saya penasaran nih Mas Fahmi, apakah bagaimana opini netizen tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi pada input data ini? Apakah netizen juga berkomentar letak kesalahannya ada di aplikasi Sirekapnya, atau ada juga komentar bahwa kesalahan ini jangan-jangan ada kecurangan yang dilakukan oleh KPPS di TPS? Seperti apa komentar netizen? Kalau netizen itu kan nggak tahu ya tentang aplikasinya gitu. Kalau kita misalnya seperti Mbak Titi tadi sampaikan, mengerti ya, kita suka diskusi dengan Elsam dan lain-lain, sudah memeriksa Sirekap sebelumnya, memang ada bugs, ada kekurangan, BSSN juga sampaikan, tapi netizen tidak tahu ada masalah di secara teknis itu, dan mereka hanya menduga saja. Dan yang paling banyak opini mereka adalah adanya dugaan ya, biasanya ada dugaan, ada algoritma yang sengaja dibuat sebagai bentuk kecurangan ya, untuk menggelembungkan suara salah satu gitu. Dan kita sendiri sebetulnya kalau kita lihat ya, ada netizen juga coba mengumpulkan data yang sudah terkumpul di KPU, kan ada beberapa yang ketika di total itu ada anomali ya, dikumpulkan anomalinya. Harusnya karena jumlah suara 01, 02, 03 kan beda, yang paling banyak 02. Jadi error ini kan kebanyakan harusnya juga di 02 kan. Nah, dan benar ditemukan memang banyak anomali-anomali itu ada di 02. Sehingga ketika ditemukan oleh netizen, ternyata kok kenapa lebih sering di 02 ya gitu. Karena memang 02 dapat banyak suara. Statistik betul seperti itu, dan yang dirasakan netizen juga betul. Cuma netizen kan nggak tahu statistik tadi, makanya mereka menganggap sepertinya diarahkan ke 02 yang paling banyak dan paling sering seperti mendapatkan keuntungan penggelembungan gitu. Oke. Mbak Titi, bukankah di TPS juga ada pengawas, kemudian dari level TNI Polri, kemudian juga ada pengawas dari perwakilan dari Bawaslu, kemudian masyarakat juga bisa mengawasi dan mengawal suara ini. Jika memang ada, tadi dikatakanlah ada kesengajaan lah begitu untuk menggelembungkan suara ini ke paslon tertentu, bukankah itu akan ketahuan? Nah, jika memang tidak ketahuan di lapangan, artinya hipotesa dari Mas Fahmi dan netizen ini ya, betul jangan-jangan dikhawatirkan kan ada algoritma yang bermain di sana. Iya, pertama begini ya, terkait dengan pelaksanaan Sirekap. Saya mau cerita karena saya ikut proses di TPS. Jadi saya memantau penghitungan suara sampai selesai. Nah, di TPS yang saya ikuti, saya meninggalkan TPS itu sekitar jam 2. Mereka itu punya kendala mengakses Sirekap. Jadi tidak menggunakan aplikasi di dalam mengupload image C hasil ya, yang berupa gambar penghitungan suara yang berasal dari formulir plano. Mereka akhirnya mengirim lewat G Drive. Karena kenapa? Karena itu ternyata jadi alternatif yang dipakai selain sistem yang bisa diakses, tapi ternyata sulit sekali mengakses. Nah, yang kedua juga ada laporan bahwa mereka akhirnya sudah selesai dari jam 2, tapi baru bisa masuk ke sistem jam 4 pagi. Itu sudah kelelahan, sudah capek, stres, dan akhirnya mereka ya sudah berhasil upload, ya sudah begitu ya, karena mereka juga kan harus bekerja esok harinya, mereka lelah luar biasa, bertugas dari subuh. Atau yang ketiga, yang terjadi adalah mereka akhirnya selesai bahkan ada yang sampai jam 7, karena mereka butuh waktu untuk mengkoreksi hasil yang tidak balance. Nah, ketika hasil tidak balance dan mereka baru menyelesaikan jam 7 pagi, harus mengupload juga ke Sirekap, jadi akurasi itu bukan jadi prioritas buat mereka. Dan kita harus paham ya, kita tidak bisa menilai mereka mereka tidak profesional, mereka tidak ini. Mereka itu jam kerjanya di luar batas yang normal.
Jadi ada hal-hal yang kontrol itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan dengan optimal. Nah, disinilah peran institusi KPU secara kelembagaan untuk mengisi ruang-ruang atau lubang-lubang yang seperti tadi. Atau yang kemudian adalah bagi kita publik untuk mengkritisi apa yang diunggah di Sirekap itu. Ada persoalan teknis itu iya, itu berkaitan juga dengan akurasi dan kinerja teknologi. Tetapi di sisi yang lain yang menjadi persoalan narasi curang bisa jadi itu tidak berkaitan dengan kecurangan. Jadi di sini itu berdasarkan analisis Prof. Juanda, satu, bisa jadi itu karena memang kelalaian akibat kelelahan, akibat situasi lapangan yang tidak bisa dikendalikan dengan sepenuhnya baik. Atau yang kedua ada faktor kesengajaan. Faktor kesengajaan itu yang harus ditelusuri. Apakah dia karena pengaruh partisan, ataukah karena dia pengaruh transaksional, bisa saja kan? Atau karena dia pengaruh ada intimidasi. Nah, untuk bisa menemukan jawaban apakah yang pertama atau yang kedua, maka KPU yang harus serius merespon ini. Kalau responnya lama, ini soal kompetisi, kepercayaan publik dan legitimasi jadi penting. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan hasil resmi itu bisa dibelokkan dan kemudian menimbulkan opini kecurangan menjadi tidak terhindarkan. Jadi hari ini sepenuhnya bergantung kepada bagaimana kemampuan KPU merespon. Tetapi saya berharap yang dipersoalkan itu bukan eksistensi Sirekap sebagai sebuah kebutuhan. Yang kita persoalkan adalah kita menuntut akurasi dan kredibilitas serta respon KPU yang betul-betul profesional dan cepat merespon berbagai dinamika yang ada di ruang publik kita. Jadi tidak terbiarkan gitu. Tapi kalau dibiarkan ya pasti tidak terhindarkan narasi soal kecurangan ataupun manipulasi. Baik, Prof. Juanda. Lantas bagaimana jika memang betul di sana ada dugaan kecurangan atau kesengajaan? Lantas bagaimana cara membuktikannya? Apa pintu masuk untuk membuat ini terang benderang? Dijawab usai jeda. Prof. Juanda, pemirsa jangan kemana-mana, masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Anju Sore. Kembali di Anju Sore, pemirsa, saya masih bersama dengan Prof. Juanda, Bang Fahmi, dan Mbak Titi Anggraini. Saya akan lanjutkan. Tadi saya utang pertanyaan kepada Prof. Juanda. Prof, bagaimana kemudian jika memang ada indikasi pelanggaran, bagaimana kemudian kita bisa membuktikan itu? Karena barang ini kan dari bentuknya fisik, formulir begitu, kemudian di-upload ke sebuah sistem yang bentuknya digital. Bukankah ini sulit untuk dibuktikan, Prof? Iya, saya kira ini kan soal pembuktian dalam hukum itu kan ini berkaitan dengan pembuktian dalam hukum ya. Saya kira sebenarnya tidak begitu sulit. Artinya acuannya apa? Kebenaran dari perhitungan suara itu kan kalau menurut saya kan perhitungan manual dari Form C itu sendiri diselidiki oleh perangkat-perangkat, terutama adalah kala ini sebenarnya tidak bisa hanya menyerahkan pada KPU saja, tapi Bawaslu ikut juga memantau dan mengawasi. Saya kira dari ini nanti itu akan dilihat ya, misalnya bagaimana data itu yang sebenarnya ketika itu masuk kepada sistem terjadi perubahan di situ, artinya memang untuk membuktikan kecurangan atau tidak tentu memang harus melalui sebuah mekanisme yang ilmiah atau mekanisme yang manual ilmiah, maksudnya menggunakan teknologi misalnya ya, dengan berbagai kriteria itu biasanya itu Bawaslu atau penegak hukum sudah tahu bagaimana, tetapi problemnya kan ini kan belum masuk ke soal Gakum misalnya. Ini kalau kita lihat dari segi aspek hukum untuk membuktikan ada kecurangan ini kan tadi saya sudah sampaikan apakah ini adalah kesengajaan, kemudian kealpaan. Kesengajaan itu oleh siapa itu pertama ya. Kalau memang itu pada tingkat bawah maka KPU secara berjenjang itu cepat melakukan sebuah perbaikan misalnya. Nah, disinilah Pak memang benar-benar mau menyelidiki apakah terjadi kesengajaan atau tidak,
itu secara sistemik harus kita lihat, ya, tidak hanya parsial. Dan ini juga kalau ini adalah merata di seluruh Indonesia secara masif misalnya, kemudian KPU misalnya tidak menjalankan verifikasi, saya kira ini sudah ada indikasi bahwa ada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kecurangan. Soal kesengajaan biarlah nanti KPU atau Bawaslu yang menyelidikinya. Saya kira demikian. Oke, Mbak Titi, ini kan kita lihat bahwa penggelembungan ini spesifik menguntungkan salah satu paslon begitu. Artinya kalau memang hipotesanya adalah terjadi kegagalan sistem, kemudian error, harusnya terjadi di semua paslon juga terimbas begitu. Menurut Anda bagaimana melihat ini? Saya tidak bisa langsung mengatakan penggelembungan ya, karena ini bergantung penuh pada nanti bagaimana proses rekap berjenjang. Karena kan nanti yang makanya saya minta tadi teman-teman itu tidak hanya melihat angka-angka yang terkonversi, tapi perhatikan juga image. Karena image itu yang sebenarnya penting, karena image itu yang dipakai sebagai basis merekap di kecamatan. Karena ternyata di image itu pun juga ada petugas yang melakukan kesalahan. Jadi kalau image-nya terbiarkan tidak dikoreksi oleh pasangan calon di tingkat kecamatan, maka dia terus akan menjadi kesalahan. Nah lagi-lagi kalau saya kan paham ya fungsi Sirekap, tujuan Sirekap, pentingnya Sirekap. Tapi publik kita itu melihatnya adalah yang di permukaan saja. Sirekap itu produk KPU, makanya narasi mereka penggelembungan, makanya narasi mereka adalah manipulasi. Nah oleh karena itu menurut saya, karena apalagi tipologinya yang aktif menemukan ini kan bisa dikatakan adalah paslon 1 dan 3 ya gitu. Dan ternyata dilalainya mengarahnya kepada banyakan 2. Nah ini yang harus menurut saya, karena saya bukan ahli teknologi, tetapi kan terkonfirmasi ya bahwa ada kelemahan-kelemahan di dalam teknologi yang digunakan. Sebenarnya inisiatif untuk menyiapkan Sirekap dan juga dorongan partisipasi masyarakat sipil itu sudah lama dilakukan. Misalnya oleh teman-teman dari NetGrid. Makanya NetGrid itu membuat jagasuara2024.org atau Jaga Suara 2024 yang aplikasinya ada di Android Play Store. Nah sebenarnya tipologi aplikasinya itu hampir sama. Tapi saya beberapa kali ikut uji coba, itu ada fitur edit, ada fitur konfirmasi, dan lain sebagainya. Nah yang dibutuhkan adalah penjelasan dari KPU. Satu, bagaimana sih bisnis prosesnya Sirekap ini? Kenapa sampai kemudian bisa ada angka 86 terkonversi menjadi 886? Itu bagaimana sampai bisa terjadi? Bagaimana mekanisme koreksinya? Lalu bagaimana kemudian cara KPU membuat publik itu mendapatkan akses pada proses koreksi yang dia lakukan. Jadi yang bisa pada dasarnya Sirekap sebagai sebuah instrumen transparansi, Mas, dia membawa konsekuensi apa? Dia membawa konsekuensi tuntutan akuntabilitas dan profesionalitas yang lebih tinggi dari penyelenggara pemilu. Karena konsekuensi dari transparansi adalah masyarakat jadi punya akses, masyarakat jadi bisa berpartisipasi. Karena masyarakat tahu, masyarakat punya akses berpartisipasi, dia minta, dia menuntut performa yang baik. Nah, kalau KPU tidak bisa merespon permintaan pasar seperti tadi, maka yang akan muncul adalah spekulasi, kontroversi, dan bukan tidak mungkin teori konspirasi. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak kehendaki, Mas. Oke. Mas Fahmi, apakah ini kan sudah berjalan beberapa hari? Kalau dari sejak hari pemungutan suara ini sudah 2 atau 3 hari. Nah, apakah di sosial media narasi netizen juga masih sama bahwa menuntut bahwa ini harus diperbaiki, KPU fast respon, atau ada komentar-komentar lain yang lebih spesifik, Mas Fahmi? Respon seperti itu masih ada, ya, masih ada, karena memang tadi seperti yang Mbak Titi ceritakan juga, respon dari KPU kan kurang cukup ya. Dan saya tuh kadang melihat ini kan masalah teknologi. Harusnya kan ada kayak mungkin perwakilan dari KPU yang kalau di perusahaan kan ada CIO ya, Chief Information Officer gitu. Jadi nggak harus semua dari ketua KPU-nya sendiri. Dan sebetulnya model Sirekap ini kan kayak crowdsourcing ya, rame-rame
dari TPS mengupload, kemudian mencoba untuk scanning di sana, rame-rame mengoreksi juga, jadi bisa dilihat sama-sama. Diakui memang ada ketidaksempurnaan. Nah, ketidaksempurnaan ini seharusnya itu kan ditutupi juga, dikompensasi dengan respon yang bagus. Misalnya dari KPU itu ada itu yang standby itu di media sosial, berkomunikasi dengan netizen, melihat masalahnya apa dan di mana gitu. Sehingga ada channel, ya ada channel langsung ketika berkomunikasi. Kita kalau hanya menggunakan press conference, ini kan model jadul ya. Sekarang itu udah zaman media sosial. Komunikasi sangat efektif, sangat bagus itu di media sosial. Channel ini yang harus dipakai juga. Kalau ada channel ini, saya yakin netizen akan mendapatkan kegundahan mereka langsung segera terjawab. Ketika ada masalah mereka langsung lapor, kemudian direspon gitu. Disampaikan misalnya, nih lihat nih ada sekian ratus ribu data, ya, yang masalah ada sekian kayak gitu ya. Minta maaf kita betulin ada sekian persen. Jadi semua itu kan kalau saya dibuka menggunakan statistik yang mudah dipahami, tentunya ini bukan oleh ketua KPU-nya ya. Ini akan membantu KPU untuk menjelaskan kepada masyarakat, dan masyarakat pun juga paham apa yang terjadi gitu. Karena ini kurang ada, jadinya sampai sekarang pun juga masih ada teori-teori kayak tadi. Dan tentu seperti tahun 2019 masih sama ya, antara quick count dan kemudian real count. Sebagian netizen itu kadang cukup ramai juga. Karena mereka punya keinginan, harapan yang menang jagonya gitu. Ketika enggak, nah ini jelas ada terus tuh ya, inspirasi itu. Baik, minimal kalau aplikasi Sirekapnya masih dalam proses disempurnakan, komunikasinya juga harus dibangun ya, terutama dengan netizen melalui media sosial, agar masyarakat dan publik juga tidak mispersepsi tentang hal ini. Terima kasih Mas Fahmi, terima kasih banyak Mbak Titi, Prof. Juanda juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan aplikasi Sirekap ini memang kembali sesuai fungsinya agar masyarakat tidak simpang siur terhadap informasi hasil pemilu. Terima kasih, sehat selalu. Pemirsa, perjuangan petugas terjang sungai demi antarkan logistik pemilu Ainyu Sore akan segera dilanjutkan bersama rekan saya Mega Latu usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.